Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Selaka Ihsan akan bercerita kembali mengenai kisah sejarah Islam. Saya akan menceritakan salah satu dari dinasti terkuat yang pernah menguasai dunia Islam, yakni dinasti Turki Utsmani, atau kalau dalam kalau orang Barat menyebutnya dinasti Turki Ottoman. Ada asal-usul kenapa nama dinasti ini adalah dinasti Turki Utsmani, karena memang pendirinya adalah Sultan Osman I atau Sultan Utsman I Gazi, yang merupakan anak dari Ertugrul. Saat itu Osman I menjabat sebagai ketua suku Kayi, salah satu dari banyak suku Turki. Jadi kenapa dinamakan dinasti Turki Utsmani? Karena pendirinya adalah seseorang bernama Utsman. Sama seperti dinasti Abbasiyah, karena pendirinya Abul Abbas As-Saffah, makanya namanya Abbasiyah. Sama lagi dengan Umayyah, pendirinya Muawiyah. Itu. Dinasti ini didirikan oleh Sultan Utsman I pada tahun 1299 atau mendekati awal 1300-an. Sultan Utsman pada saat itu menjadi sultan pertama yang memerintah dinasti Turki Utsmani, yang kelak akan membawa masa kejayaan Islam di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Agung atau Sultan Sulaiman I, yang berhasil menaklukkan Rhodes, menaklukkan Beograd, ibu kota Serbia, hingga menguasai sebagian besar Timur Tengah. Jadi Sultan Utsman I kemudian menjadi sultan, dan dia digantikan oleh Sultan Orhan yang merupakan anaknya. Akhirnya di masa Sultan Murad I dibentuklah suatu pasukan elit dari Ottoman yang bernama Janissary, yang artinya prajurit baru. Ya, kalau tidak salah dibentuk pada masa kekuasaan Sultan Murad I. Tidak hanya Janissary, tapi ada juga pasukan Timarli Sipahi, yaitu pasukan tradisional Turki sebelum Janissary ada. Kemudian pada masa Sultan Bayezid I, Sultan Bayezid I yang mendapat julukan Sang Halilintar karena memang kecepatan atau gerak-geriknya yang cepat mengurusi permasalahan di Balkan maupun di Anatolia atau di Turki. Pada waktu itu Bayezid I ingin menaklukkan Konstantinopel. Jadi jauh sebelum Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, di tahun 1453, pendahulu dari Sultan Mehmed II, yakni Sultan Bayezid I, berusaha untuk melakukan Konstantinopel. Jadi sebelum Sultan Mehmed melakukan Konstantinopel, pendahulunya sudah berusaha. Tapi rencana Sultan Bayezid untuk menaklukkan Konstantinopel gagal. Kenapa gagal? Karena pada waktu itu dari timur Turki datanglah suatu pasukan besar yang dipimpin oleh Timur Leng, yang memang ingin mengembalikan otoritas Kekaisaran Seljuk untuk memerintah, karena dia merasa hanya Kekaisaran Seljuk lah yang berhak memerintah di wilayah Turki, sehingga dia menyerang Bayezid. Dan pada pertempuran Ankara ya sebelumnya sudah saya ceritakan, pada tahun 1402 Sultan Bayezid I wafat karena dia ditawan oleh Timur Leng. Dan pada waktu itu terjadi krisis di Kesultanan Utsmaniyah karena hampir 13 tahun Utsmaniyah tidak punya raja, hingga akhirnya penerusnya yakni Sultan Mehmed I mengambil kekuasaan.
Hingga akhirnya sampailah kepada Sultan Mehmed II yang berhasil membawa Konstantinopel ke masa kejayaan dan masa kegemilangan, di mana dia berhasil melakukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang saat itu terkenal sebagai kota tak tertembus di dunia. Dia kemudian menjadikan ibu kota Istanbul sebagai ibu kota setelah sebelumnya beribu kota di Edirne yang merupakan wilayah di barat Istanbul. Kemudian Sultan ke-10 dari dinasti Turki Utsmani, yakni Sultan Sulaiman Agung, membawa Utsmani kepada masa kejayaan. Dia memerintah sangat lama, dari tahun 1520 hingga 1566. Di masanya dia berhasil menaklukkan Beograd yang merupakan ibu kota Serbia saat itu. Dia juga berhasil menguasai sebagian besar Timur Tengah Arabia. Dia juga berhasil menguasai Pulau Rhodes yang mengakibatkan ksatria hospitaler dari wilayah itu pergi ke Pulau Malta yang dihadiahkan oleh Raja Charles V Raja Spanyol kepada mereka. Namun kegagalan terbesar Sultan Sulaiman Agung adalah merebut Pulau Malta yang merupakan markas besar Knight Hospital untuk merebutnya. Jadi ini adalah suatu kegagalan terbesar. Selain itu, ada lagi kegagalan terbesar, yakni kegagalan Sultan Sulaiman untuk menaklukkan Wina yang saat itu merupakan ibu kota dinasti Habsburg. Bahkan di masa penerusnya, yakni Sultan Mehmed keempat, tidak bisa melakukan Habsburg, dan ini menghentikan ekspansi Ottoman ke wilayah barat. Dan akhirnya pada masa-masa akhir pemerintahan Turki Utsmani sering dilanda perang saudara yang melemahkan kekaisaran ini, dan pada tahun 1923 kekaisaran ini runtuh dengan sultan terakhirnya, yakni Sultan Abdul Hamid II, karena diruntuhkan oleh gerakan revolusi yang bernama Young Turks atau Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang pada suatu hari nanti dia akan dikenal menjadi bapak bangsa Turki. Dalam kejayaannya, Ottoman membawa Islam kepada bidang militer karena berhasil menguasai hingga ke Balkan, hingga ke Eropa. Tapi wilayah kekuasaannya harus berhenti di depan tembok ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dinasti Turki Utsmani. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.